Oke, selamat malam Pak Tumbur dan Ibu Rani. Saat ini Selamat kita akan malam. melakukan proses coaching ya. Ibu Rani sebagai coach, Pak Tumbur sebagai coach, kemudian saya sebagai pengamatnya. Karena Bapak dan Ibu, kita mulai proses coaching kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih Pak Amran sudah memberikan waktu dan kesempatannya. Baik, saya akan melakukan coaching Pak Tumbur, Pak. Di sini saya sebagai coachnya. Assalamualaikum Pak Tumbur, apa kabar Pak? Kabar sehat, Bu. Halo Pak, apa kabar Pak? Pak Tumbur? Ya, Bu. Kabar baik, Bu. Oke, sehat-sehat ya Pak? Puji Tuhan, sehat. Oke Pak. Saya senang sekali mendengarnya Pak, tapi saya amati akhir-akhir ini kelihatannya Bapak tidak sesemangat Pak. Ada masalah apa Pak? Itulah, Bu. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira Oh apakah gitu. Ibu ada waktu? Mohon maaf loh, Bu, jika seandainya saya mengganggu Ibu. Oh gitu Pak. Nggak apa-apa Pak. Bapak jangan sungkan-sungkan. Bapak juga tidak mengganggu waktu saya kok Pak. Iya, syukurlah, Bu. Terima kasih ya, Bu, sebelumnya. Jadi begini, Bu. Beberapa hari ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang, Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Bapak? Kira-kira apa yang Bapak harapkan di hasil percakapan kita hari ini Pak? Ya, saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa bercerita dengan Ibu. Masih ada hal lain nggak Pak yang ingin Bapak dapatkan? Saya juga berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Bu. Oh, kita bisa mencari pemecahannya ya Pak ya. Semoga saja nanti masalah Bapak bisa terselesaikan. Nah sekarang coba silakan Bapak ceritakan masalahnya apa Pak? Eh, Ibu ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas saya. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Oh saya ingat Pak, tapi bagaimana bisa Pak? Lalu kira-kira apa yang membuat Bapak mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya ya sebenarnya masalahnya tidak serius sih, Bu. Tidak serius seperti apa Pak? Itu Bu, Bapak pengawas itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Proses mengajar yang bagaimana Pak? Apakah nilai karena kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa Pak? Sampai bisa dikritik seperti itu. Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks yang dipakai di sekolah. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak ketika itu? Sejujurnya Bu ya, saya sampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber lain seperti buku referensi dari perpustakaan. Kemudian bagi saya yang penting itu mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan. Gitu ya masalahnya Pak. Kalau begitu izinkan saya bertanya dulu. Selama ini kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan dalam proses kegiatan belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi ya Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan. Kemudian menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif, yang tentunya ini menyenangkan bagi anak-anak Bu. Mengapa Bapak tidak menggunakan buku teksnya Pak? Menurut saya ya, sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup memudahkan para murid.
Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini masih tetap mengacu pada kurikulum. Oh, sebenarnya itu sudah bagus, Pak. Soal output itu menurut Bapak bagaimana hasilnya? Saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut, apa yang Bapak ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda, Pak. Oh iya, betul Bu. Kenapa saya tidak berpikir ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itu Pak pentingnya buku teks itu sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas itu seperti itu Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga gitu Pak. Benar juga ya Bu ya? Iya, setelah jadi sekarang bagaimana perasaannya Pak? Iya, terima kasih ya Bu. Terus terang saya sudah merasa agak lega. Akan tetapi masih ada sedikit mengganjal Bu. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga Bu. Oh, kira-kira apa tuh Pak yang membuat Bapak merasa masih sedikit resah Pak? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Oh, jadi kalau saya yang membuat Bapak itu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya Pak. Karena Bapak tidak menggunakan buku teks dan lalu Bapak juga memberikan sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada Bapak Kepala Sekolah. Iya Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu ya? Beliau nanti juga akan menyampaikan hal positif menambah semangat Bapak dalam mengajar. Iya ya, mudah-mudahan ya Bu ya. Jadi selanjutnya apa yang sudah bisa Bapak selama kita membahas mempercakapkan hal ini, apa ya rencana Bapak selanjutnya Pak? Ya Bu, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Iya, sebuah rencana yang sangat bagus Pak. Kira-kira apakah masih ada hal yang Bapak lakukan? Saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas. Kemudian saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya saya juga akan memulai menggunakan buku teks. Di samping juga meminta saran kepada pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar dengan baik. Bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bapak selanjutnya? Setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Kemudian mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan karena siswa juga sudah mulai nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid saya, Bu. Wah, subhanallah, luar biasa sekali, Pak. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil itu sudah sangat bagus dengan ide itu, Pak. Ya, syukurlah, Bu. Jadi sekarang saya sudah merasa lega. Karena jujur, saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar, Bu. Ya, alhamdulillah, Pak. Saya juga merasa senang dan akhirnya Bapak merasa lega. Terus dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan, Pak? Apakah ada batasan deadline waktunya, Pak? Jadi begini ya Bu, mengenai hal itu secepatnya saya akan kerjakan tatap muka ke depan. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya juga saya akan menghadap kepala sekolah dan mudah-mudahan besok atau paling lambat lusa saya akan pergi menemui Pak Pengawas.
Terima kasih Pak. Lalu dukungan apa yang kira-kira Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bapak tersebut? Terkait masalah ini juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran ya, seperti NGMP, sehingga nanti barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ini ide bagus. Semuanya dapat segera terselesaikan ya Pak. Dan Bapak bisa kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman Pak. Amin, amin Bu. Dan terima kasih banyak ya atas waktunya, baik saran-saran maupun masukannya dari Ibu. Sehingga sekarang saya merasa plong dan lega. Semoga nanti kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya, sama-sama Pak. Jadi ini mohon maaf ya Bu, kebetulan saya ada janji dengan murid saya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk petugas upacara minggu depan. Iya Pak, silakan. Terima kasih banyak Ibu. Selamat siang. Sama Pak, selamat siang kembali Pak. Oke, sudah siap ya. Saya apresiasi dulu buat Ibu Rahmi dan Bapak Tumbur ya. Sebelum saya memberikan tanggapan, saya ingin bertanya ke Ibu Rahmi. Menurut Ibu setelah melakukan praktik coaching tadi sebagai coach, apa yang Ibu rasakan? Saya merasa gimana ya Pak ya? Kayaknya pertanyaan saya itu tuh yang buat coaching itu terbuka itu kalau pertanyaan saya itu memang jelas gitu Pak. Jadi ketika saya bertanya itu saya harus mikir apa ya yang harus saya bertanya ini sehingga apa yang menjadi yang tersebut dalam diri di coaching itu bisa keluar gitu. Jadi memang tadi itu saya juga mikir-mikir Pak gimana ya caranya masalah coaching ini bisa saya lihat atau muncul gitu dari coachingnya sendiri gitu Pak. Jadi butuh keterampilan gitu Pak. Oke, Ibu Rahmi sangat luar biasa ya. Kemudian Bapak Tumbur sebagai coach, kira-kira apa yang Bapak rasakan mendapatkan ketika Ibu Rahmi menjadi coach Bapak dalam permasalahan tadi? Perasaan tentunya senang ya, karena kita bisa menggali potensi diri kita untuk mengatasi masalah kita sendiri dengan bantuan coach, dengan pertanyaan-pertanyaan yang memancing kita untuk mengeluarkan semua permasalahan-permasalahan kita. Jadi melalui pertanyaan saja pun kita sudah bisa menemukan potensi diri kita sendiri untuk menyelesaikan masalah kita. Demikian Pak. Oke, Pak Tumbur, terima kasih. Ibu Rahmi juga terima kasih. Saya akan menyampaikan hasil observasi saya Bu ya. Ini ketika saya lihat dari model kita, Ibu Rahmi dan Pak Tumbur tadi pada dialog coaching tadi, pada tujuan itu sudah disampaikan dengan sangat jelas, di mana coach dan coach sama-sama mengetahui tujuan dari proses coaching tadi. Hal ini terlihat dari ketika ada dialog, apa yang diharapkan dengan percakapan coaching ini, ya. Ibu Rahmi sebagai coach tadi bertanya hal itu, kemudian coach yang menjawab, saya ingin teman-teman mau sebentar. Oke, Ibu Rahmi dan Pak Tumbur, saya akan menyampaikan hasil observasi saya dari praktek coaching tadi. Berdasarkan alur kita, tujuan sudah disampaikan dengan jelas, di mana coachnya sangat luar biasa ya, mampu menggali tujuan coaching dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan, seperti apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Bapak Tumbur, seperti itu. Kemudian kira-kira yang ingin Bapak Tumbur dapatkan dari pembicaraan atau dialog ini apa? Nah, kemudian tadi Pak Tumbur sebagai coachnya menjawab, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya tentang laporan pengawas kepada kepala sekolah. Jadi pada tujuannya sudah disampaikan dengan sangat jelas sekali. Kemudian pada alur identifikasi, coachnya mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi
potensi coach. Hal ini tampak dilihat dari percakapan coachnya, kira-kira apa yang Bapak Tumbur lakukan dalam proses belajar mengajar. Kemudian apa yang membuat Bapak merasa resah, ya. Pertanyaan-pertanyaan ini sangat membuka dialog. Pak Tumbur bisa menjawabnya dengan terbuka. Kemudian pada alur rencana aksi, coachnya mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksinya Pak Tumbur sebagai coach. Ini nampak dari apa rencana Bapak selanjutnya, seperti itu. Kemudian apa kira-kira yang hal lain yang akan Bapak Tumbur lakukan. Ini sangat luar biasa. Kemudian pada alur tanggung jawab, coachingnya mampu memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Pak Tumbur sebagai coach. Hal ini pada kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Ibu Rahmi sebagai coach, ya. Komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana ini, seperti itu. Kemudian dukungan apa yang Bapak Tumbur butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut. Nah, dari alur cerita ini sudah tampak sangat jelas bahwasannya coachnya sangat menguasai praktek coaching dan lengkap pada alur cerita. Kemudian yang saya lihat adalah coachnya mampu membuka kompetensi Bapak Tumbur sebagai coach untuk mencari solusi dari permasalahannya. Saya apresiasi dengan tepuk tangan sekali lagi, sangat luar biasa Bapak dan Ibu. Demikian hasil pengamatan saya. Oke, terima kasih Pak sudah kepada kami ya Pak ya.